Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan unit 1, yaitu konsep dasar ilmu-ilmu sosial budaya. Pengertian ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu adalah ilm yang memiliki arti mengetahui, memahami, dan juga mengerti. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajikan secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja. Akan tetapi, ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai bidang yang dikaji. Pada dasarnya, ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kelaman. Sebuah pepatah dari Albert Einstein, beliau berkata, "Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh." Jadi ilmu sangatlah penting di dalam dunia ini dan ilmu sangatlah berguna untuk umat manusia. Dalam filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu 1. Sosial. Ilmu-ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi. Yang kedua, humanities. Ilmu-ilmu budaya meliputi bahasa, agama, kesenian. Yang ketiga, natural science. Ilmu-ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi. Yang satu, ilmu-ilmu sosial, social science. Selanjutnya adalah ilmu sosial. Ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu-ilmu sosial? Setidaknya ilmu sosial berguna untuk bisa menempatkan diri di dalam bermasyarakat atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Contoh kegunaan ilmu sosial adalah sebagaimana kita anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan beragama atau kebudayaan yang berlangsung di daerah kita sendiri. Ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Tetapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah setiap saat. Yang termasuk kelompok ilmu sosial antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, sosiologi hukum, dan sebagainya. Yang kedua, pengetahuan budaya, the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan
peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik. Kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah. Hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Ilmu budaya dasar atau yang disingkat dengan IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah dan kebudayaan. The humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu seni dan filsafat. Keahlian itu sendiri dibagi menjadi seni tari, seni musik, seni rupa. Wujud kebudayaan ada 3:1. Gagasan, wujud ideal. Yang kedua ada aktivitas tindakan. Yang ketiga artefak karya. Apa fungsi kebudayaan? Yang satu memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. Yang kedua menentukan tujuan kultural tujuan manusia. Yang ketiga sebagai pengintegrasi manusia dalam kelompok. Yang keempat menentukan batasan untuk apa yang baik dan apa yang harus dilakukan serta apa yang jelek yang harus ditinggalkan. Yang kelima sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Masalah sosial, budaya dan masyarakat terdiri dari kemiskinan, kejahatan, masalah lingkungan hidup, pelanggaran dalam norma keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu-ilmu alamiah, natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu. Lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar dan 100% salah. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, mekanika. Sekian penjelasan dari saya. Kurang